sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Monica Maristella Turnip, 180105065. Saya dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Saya jurusan Farmasi semester 6. Di sini saya akan membawakan materi mengenai epilepsi. Epilepsi sendiri merupakan suatu gangguan atau terhentinya fungsi otak secara periodik yang disebabkan oleh terjadinya pelepasan suatu muatan listrik secara berlebih dan tidak teratur oleh sel-sel otak dengan tiba-tiba, sehingga penerimaan dan pengiriman impuls antar bagian otak dan dari otak ke bagian lain tubuh terganggu. Kemudian selanjutnya yaitu diagnosis dari epilepsi. Diagnosis epilepsi dapat ditetapkan setelah dokter melakukan pemeriksaan fisik, terutama kondisi saraf pasien serta serangkaian tes untuk memastikan kondisi yang abnormal pada pasien. Kemudian, etiologi dari epilepsi yang pertama yaitu epilepsi idiopatik, yaitu epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui. Kemudian, yang kedua, epilepsi simptomatik, yaitu epilepsi yang terjadi akibat suatu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada otak. Kemudian, farmakoterapi. Farmakoterapi dari epilepsi yaitu terapi farmakologi. Jenis obat anti epilepsi yang pertama yaitu golongan hidentoid, golongan barbiturat, golongan benzodiazepin, golongan karbamazepin, golongan asam valproat, serta golongan suksinimida. Kemudian, tujuan terapi. Tujuan terapi epilepsi bertujuan untuk tercapainya kualitas hidup optimal bagi si penderita. Harapan pengobatan bagi penderita epilepsi ialah agar terhindar dari bangkitan kejang, bahkan dapat mencapai keadaan bebas kejang pada pasien. Setelah kita mempelajari materi mengenai epilepsi dan kita sudah mengetahuinya, selanjutnya kita akan mempelajari materi yang kedua yaitu mengenai Parkinson. Apa sih yang dimaksud dengan Parkinson? Parkinson sendiri merupakan gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh proses degenerasi ganglia basalis pada sel substansia nigra pas kompak dan ditandai dengan karakteristik seperti tremor saat istirahat, kekakuan otot dan sendi, kelambanan gerakan dan sendi, kelambanan gerak dan bicara, serta instabilitas posisi tegak. Kemudian, kita masuk ke etiologi. Etiologi dari Parkinson dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik secara internal atau disebut juga dengan genetik maupun eksternal atau disebut juga dengan lingkungan. Kemudian, pada paparan neurotoksin dari lingkungan, genetik, gangguan fungsi mitokondria, serta stres oksidatif. Kemudian, patofisiologi dari Parkinson, yaitu penyakit Parkinson terjadi karena penurunan kadar dopamin yang masif akibat kematian neuron di substansia nigra pas kompak. Respon motorik yang abnormal disebabkan oleh karena penurunan yang sifatnya progresif dari neurotransmitter dopamin. Kemudian, kita menuju diagnosis. Diagnosis dilihat dari gejala motorik utama, yaitu tremor pada waktu istirahat, rigiditas, bradikinasia, dan hilangnya refleks postural. Kemudian
Farmakoterapi. Farmakoterapi dari Parkinson yaitu terapi farmakologi. Yang pertama menggunakan levodopa, kemudian monoamid oksidase, kemudian agonis dopamin lainnya, serta senyawa antikolinergik. Setelah mengetahui bagaimana farmakoterapi dari Parkinson, kemudian kita akan mengetahui tujuan dari terapi. Tujuan dari terapi apa sih? Tujuan dari terapi yaitu yang pertama terapi fisik untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup penderita. Kemudian terapi wicara untuk mengajarkan penderita teknik untuk melatih otot yang dapat membantu cara bicara pada pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertama yaitu epilepsi dan materi kedua mengenai Parkinson. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan dalam penyampaian materi, dan semoga materi yang saya bawakan bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.